Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi menjelang siang ini atas nama Satuan atau gugus Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID Lombok Timur yang di dalamnya tentunya melingkupi semua unsur pemerintah, baik pemerintah daerah maupun forum koordinasi pimpinan daerah. Ada Pak Dandim sebagai Wakil Ketua 1, Bapak Kapolres sebagai Wakil Ketua 2, ada Pak Kasdim di posko utama, dan rekan-rekan media juga saya lihat masuk di dalam gugus humas karena PLI maupun jurnalistik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku orang tua dari Pak Yolanda. Mungkin dalam hal ini pertama yang akan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya, di mana di saat anak kami pulang, di dalam menghadapi COVID-19 ini ada peraturan bahwa kita tidak boleh berkumpul, kita harus menjaga jarak. Namun sempat terjadi waktu anak kami pulang dan itu sama sekali tidak ada rencana. Jadi secara spontan terjadi begitu saja. Kait dengan di lapangan bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Saparudin, kita tidak akan melibatkan masyarakat karena kondisi kita pada saat ini memang terkait dengan COVID-19, jadi kita sudah wanti-wanti sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, masyarakat kita sangat rindu dan antusias, sehingga pada waktu itu kami tidak bisa menahan masyarakat yang begitu luas. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati Bapak Dandim, yang kami hormati rekan-rekan dari media. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Izin kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini sejak kemarin atas nama keluarga atau relawan, karena di situ bukan manajemen, bukan EO, tapi di situ adalah tim perjuangan Pak Yolanda. Jadi itu semata kami himpun sebagai relawan untuk mendukung perjuangan daripada Pak Yolanda. Kami mulai dari persiapan saja, karena pada 2 malam yang lalu Pak Yolanda tampil kemudian tersenggol. Besok harinya kami kemudian berkumpul untuk melakukan evaluasi dan mengumpulkan para relawan untuk memberikan semangat, termasuk orang tuanya kami undang. Dan pada sore hari itu sekitar jam 3:30 orang tuanya datang dan menyampaikan kepada kita yang tim yang sedang bermusyawarah bahwa anak kita akan pulang besok. Ditunjukkan kami tiket yang sudah diberikan oleh Indosiar menggunakan pesawat Batik Air, berangkat dari Jakarta itu jam 11.50, sehingga kami prediksi akan nyampe di bandara jam 3 sore hari. Nah, informasi itulah yang kami jadikan sebagai bahan untuk diskusikan langsung tentang persiapan bagaimana kita menyambut dan menjemput daripada anak kita. Sebagai tradisi kita orang Sasak, orang Lombok, jangankan ini adalah anak kita setelah berjuang dan menjadi tampil di tingkat nasional, pulang dari bepergian sesaat saja mengantar dan menjemput itu adalah hal yang biasa buat keluarga. Nah, karena itu kami mengundang Bapak Kepala Desa, kami mengundang Bapak Kepala Dusun, kami mengundang Bapak RT dan tinggalnya Pak Yolanda ini untuk membahas secara bersama-sama apa langkah kita untuk melakukan penjemputan terhadap anak kita ini dengan situasi musibah yang sedang dihadapi oleh daerah kita hari ini, sehingga kita sepakati bahwa tidak ada
penyambutan massa di lokasi atau di rumahnya Epa Yolanda. Kita sepakat untuk menjemput Epa kurang lebih sekitar 8 orang relawan yang inti lah dengan keluarganya, mendampingi keluarganya. Karena pada sore hari itu ayahnya sendiri rasanya kalau hanya berdua menjemput mungkin akan terasa sedih juga. Sehingga kami dampingi untuk menjemput Epa Yolanda ini kurang lebih kita sekitar 8 orang. Kemudian kami bersepakat membagi tugas dengan Bapak Kepala Desa untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan, ya, terutama Polsek, Kecamatan Terara. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa sudah melakukan koordinasi itu dan menyampaikan kepada kita bahwa pihak kepolisian siap untuk memantau, ya, dan sekaligus melaporkan hasil daripada rapat kita sore hari itu, bahwa pertama tetap kita akan himbau pada masyarakat tidak ada kerumunan massa atau perkumpulan massa seperti yang kita lihat kemarin itu. Kemudian kedua, sepakat keluarga adalah menjemput yang sangat terbatas. Yang ketiga, saya minta kepada kepala desa dan kepala dusun dan RT meyakinkan kita bahwa jajarannya itu memastikan bahwa bisa mengendalikan masyarakat untuk tidak berkumpul menyambut Epa ini. Gitu. Sesudah itu kemudian kita ngatur strateginya di situ untuk, karena rumahnya Epa ini di dalam, mobil tidak bisa masuk, maka harus jalan kurang lebih sekitar 200 meter. Ya, dari jalan besar itu kurang lebih 200 meter. Maka terpaksa harus Epa itu akan jalan kaki dari pinggir jalan itu untuk masuk gang ke rumahnya itu. Nah, disitulah kemudian terjadi kerumunan massa itu di tempat Epa yang mau turun jalan kaki masuk ke rumahnya itu. Nah, kemudian selanjutnya proses kami untuk menjemput itu, alhamdulillah atas diskusi dan saran dan berbagai pihak bahwa apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang itu tetap kita lakukan, tetap kita ikuti. Misalnya di bandara itu tetap ada pengisian kartu kuning, kemudian mendaftar di posko di sana, itu juga dilalui oleh anak kita. Kemudian langsung dibawa ke Pendopo 1, tempat pusat penanganan atau gugus tugas percepatan penanganan ini. Di sini juga kurang lebih ada sekitar 30 menit sambil menunggu antrian untuk pemeriksaan, ya, pemeriksaan anak kita Epa Yolanda ini. Kemudian setelah selesai itu dinyatakan bahwa Epa Yolanda ini adalah dalam keadaan sehat dan dipersilahkan untuk pulang dan karantina mandiri di rumah, sehingga kami membawanya pulang. Dalam proses membawa pulang ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terutama Polsek Terara, untuk lebih awal melihat situasi di lapangan, terutama di dekat rumahnya Epa Yolanda. Sehingga di sana alhamdulillah teman-teman kerjasama teman-teman dari aparat alhamdulillah cukup membantu kami sebenarnya, karena saya melihat ketika datang itu kemudian tiba-tiba ada masyarakat yang begitu ramai, kalau tidak ada pihak aparat mungkin akan lebih besar dari itu. Sehingga Epa begitu nyampe di tempat yang memang untuk turun menuju jalan kaki ke rumahnya itu langsung diserbu, dikerumuni oleh masyarakat yang kemudian meminta, karena kondisinya seperti itu, saya agak belakang mobil, saya turun kemudian menghilau masyarakat ini, suruh untuk bubar, tapi memang itulah kondisi yang sangat sulit kami hadapi, sehingga kami amankan dulu ke rumah salah seorang warga di samping jalan itu. Ternyata di situ bahasa sederhananya dipaksalah oleh masyarakat, diminta sekedar 1 atau 2 patah kata Epa ini menyampaikan, sehingga Epa menyampaikan ucapan terima kasih, dan kemudian ada teriakan-teriakan para pendukung, mungkin karena cinta dan sedihnya seperti yang tadi itu, minta untuk Epa ini bisa sedikit memberikan hibur kepada dia itu, sehingga kurang lebih sekitar 10 menit proses itu berjalan, dan teman-teman dari pihak aparat terus mensosialisasikan, ayo dulu, tidak usah ke depan, kita pulang masing-masing. Dan saya pun juga sempat pegang mic untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk segera kembali, dan Epa pun juga kita persingkat sesingkat-singkatnya, kemudian
dikawal untuk masuk gang, dan masyarakat pada saat itu kemudian membubarkan diri. Tidak ada kerumunan lagi yang masuk ke dalam gang, masuk ke rumahnya Eva Yolanda itu. Dan alhamdulillah teman-teman dari pihak kepolisian maupun beliau dan Pak Dandim juga sempat hadir di tengah-tengah kita di sana. Itu situasi tidak ada kerumunan massa lagi, baik di jalan, di gang maupun di rumah daripada Eva Yolanda ini. Itu yang dapat kami laporkan kepada Bapak Sekda, tim ya, dan teman-teman media. Yang terakhir tentunya bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini membuat terganggu ya, menjadi banyak statement yang kurang positif terhadap pemerintah daerah atas nama keluarga. Ini kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Ini juga mungkin kelemahan dari kami sehingga hal ini adalah terjadi yang membuat kita semua ini menjadi bertambah pekerjaan untuk menghadapi musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh teman-teman relawan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang akan melakukan kegiatan di luar rumah untuk menggunakan masker tanpa kecuali. 2. Jenis masker yang digunakan adalah jenis masker kain untuk masyarakat. Artinya supaya masker medis seperti yang saya pakai ini, mungkin mulai besok juga kita pakai masker kain, itu dipakai untuk medis saja. Yang ketiga, kepada pimpinan OPD, camat, kades, lurah, pimpinan BUMD, perusahaan daerah, dan pimpinan perbankan agar menyediakan masker dan memastikan penggunaan masker bagi semua karyawan-karyawati di lingkungan kerja masing-masing, serta turut serta mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kepada masyarakat. Yang keempat, setiap masyarakat agar saling mengingatkan. Nah, posisi kita di sini, Pak. Setiap masyarakat agar saling mengingatkan serta menegur satu sama lain jika ada ditemukan yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Yang kelima, selalu mengutamakan untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun, dan melaksanakan etika batuk dan bersih. Jadi hari ini ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur. Apa sih yang luar biasa perhatiannya kepada masalah penyebaran COVID-19 ini, dan terbukti di media-media ini banyak kritik dan saran dan pemerintah juga. Ucapan terima kasih inilah sebagai bahan evaluasi kita ke depan. Kemudian saya sebagai Wakil Ketua 2 dan sekaligus Kepala Divisi Kamtibmas tidak bosan-bosan saya mengimbau kepada rekan-rekan khususnya seluruh masyarakat dalam permasalahan menghadapi penyebaran COVID ini untuk kita waspadai tetap masalah Kamtibmas. Kemudian juga yang kedua masalah berita yang besarnya yang memang berita hoax. Dan kemudian yang ketiga adalah persepsi pembuatan ataupun teknis-teknis penanganan COVID ini sesuai dengan regulasi yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang harus dalam waktu dekat ini segera kita rumuskan. Memahami sekali lagi supaya kita dari dekat tidak dari jauh, dan sebagaimana di sesi awal, dua komitmen sebenarnya sudah disambungi depan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Jujur saya katakan, karena peristiwa ke depan ini jauh lebih berat daripada yang sudah kita lewati, maka saya sebagai Sekretaris Gugus yang tadi mendapat mandat dari Pak Bupati bersama Ketua Gugus untuk memimpin konferensi pers ini. Jadi saya tidak memberikan kesempatan lagi kepada keluarga, karena saya anggap komitmen itulah yang paling utama, dua hal itu. Tapi saya juga menjawab supaya semakin jelas apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita bertiga tadi. Pertama, saudara-saudara yang saya hormati, bahwa
persoalan yang terjadi kemarin, pasti saya anggap banyak sisi positifnya, di samping juga banyak sisi negatifnya. Saya selalu mengatakan ada satu berita gembiranya, saudara-saudara yang saya hormati, adalah tetapi ini kita tidak boleh juga jemawa, Pak. Lihat update status saya hari kemarin atau update data COVID-19 Lombok Timur pada tanggal 5 April 2020 dari 21 kecamatan. Memang kan ada beberapa warna itu, ada warna merah untuk kecamatan yang COVID yang sudah ada kasus positifnya, pasien 0102 itu kan itu zona merah, Pak. Gambarnya di dalam Lombok Timur itu merah. Lalu Bapak perhatikan, ada di lingkaran itu sudah ada warna kuning. Warna kuning itu adalah warna yang sudah ada pasien dalam status PDP, pasien dalam pengawasan. Pasti itu warnanya kuning. Teman-teman media saya pikir sudah mengakses ini karena sudah saya berikan juga. Kalau saya perhatikan peta itu, sekali lagi saya tidak membela diri, tetapi ini menjadi gambaran maksud saya supaya Bapak optimis. Dengan optimis itu imunitas Bapak bisa meningkat. Yang kuning itu ada kasus PDP-nya itu, ada Kecamatan Wanasaba, ada Kecamatan Ringgabaya, Suralaga, Mastagi, Tringgasela. Berarti ada 4 yang warnanya kuning. Mengapa kami sebut kuning? Karena itu yang sudah ada PDP-nya, Pak. Tugas kita ini adalah terus menekan supaya yang kuning bisa menjadi hijau. Medis sekarang sedang berupaya yang merah bisa menjadi kuning. Karena kabar baik kita dengar di RSUP, yang positif pun berangsur-angsur sehat, tinggal menunggu hasil labnya supaya bisa negatif. Kalau negatif kan pasti bisa dipulangkan dengan protap-protap seperti itu. Bukan saya meremehkan ini, tapi ada sedikit optimisme saya, dan ini untuk imunitas kita, Pak. Terarah ini memang belum ada kasus PDP-nya sampai hari ini. Artinya baru dia di zona hijau, ada OTG orang yang tanpa gejala karena dia sudah datang dari daerah Rantuan, tapi dicek suhu badan dan sebagainya, itu isolasi mandiri. Ada ODP itu naik sedikit dari OTG, Pak. Itu secara medis, ada kriterianya. Nah, Kecamatan Terarah ini kita pertahankan supaya tidak ada naik status menjadi kuning, karena dia masih, saya lihat petanya itu warnanya hijau. Namun demikian, saudara-saudara yang kita hormati, menarik apa himbauan pemerintah pusat hari ini untuk menggalakkan pemakaian masker. Mengapa pemakaian masker? Karena jelas perantaranya itu adalah manusia. Di mana manusia bergerak, maka disitulah sebenarnya media dari COVID-19 ini untuk melakukan penyebarannya atau penularannya. Teman-teman juga sudah mengakses informasi nasional. COVID ini tidak terlalu mematikan, tetapi yang membahayakannya itu adalah penyebarannya. Sehingga upaya kita di gugus, upaya teman-teman media dan seluruh masyarakat untuk terus saling monitor, saling mengingatkan ini sebenarnya dalam rangka menekan jumlah kasus. Meniadakan sama sekali kasus ya relatif sulit, tetapi menekan kasus ini supaya kapasitas kesehatan kita bisa mengimbangi kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Karena itu, apa hikmah yang bisa saya ambil? Hikmah yang bisa saya ambil adalah ini bagian, hari ini bagian kita menekan. Saya bayangkan kalau tidak ada acara hari ini, bisa saja Eva Yolanda akan diundang ke sana kemari, mungkin dampaknya akan lebih besar. Karena itu melanjutkan apa yang dikatakan Pak Kapolres, ya kita berterima kasih. Kita berterima kasih Pak Kapolres, kita saling ingatkan untuk itu. Tetapi teman-teman sudah mendengar sendiri secara langsung bahwa pertama, tidak ada proses ini yang direncanakan secara masif. Tidak pernah ada izin dari pihak penyelenggara untuk melapor ke pihak berwajib. Itu catatan penting. Sehingga yang dikatakan kontaknya itu hanya saat relawan minta kepada Polsek Terarah supaya bisa saat dari pintu transit ke rumah Eva Yolanda yang gang itu bisa menghalau kerumunan massa.
Lalu pertanyaan saudara dari FAI, bagaimana terkait sound system, bagaimana terkait yang dari bandara dijemput khusus. Yang pertama saya pastikan bahwa untuk proses keluar dari bandara itu sudah clear, artinya sudah ada pemeriksaan. Kami juga sudah mengecek di posko, ada buku kuningnya, kartu kuningnya, bahwa saudari Ita Yolanda memang sudah dilakukan cek di bandara dengan status OTG. Lalu juga saya buktikan ada fotonya, ada datanya, itu sudah ada di posko, bahwa yang bersangkutan juga seperti penumpang lain itu memang dilakukan cek and recheck di posko utama. Lalu ada persoalan penjemputan dari pendopo, itu memang tidak kita atur, Pak. Karena pasien OTG itu begitu dia sudah selesai di posko utama, bebas dijemput oleh keluarganya. Sekali lagi, SOP kami saya sampai di pendopo. Karena kalau dia ODP, maka langsung dia dikarantina, di Kayangan. Hanya itu yang kita atur SOP kita, Pak Dandim. Kalau dia OTG memang dijemput oleh keluarganya dari posko utama. Kalau dia ODP, maka dibawa dia ke Rusunawa Kayangan. Ini ada komandan posko juga, Pak Kasdim. Lalu bagaimana kalau dia PDP? Kalau dari PDP itu, Pak, dari pintu bandara itu sudah ada ambulannya. Karena kalau dia pasien dalam pengawasan, itu memang harus lengkap dengan APD, dan itu kami sebelumnya menyerahkan kepada tim medis yang ada di dalam gugus tugas tersebut. Karena itu ada hal-hal yang memang ada sedikit di luar kebiasaan, ya sudahlah, permohonan maaf kita hari ini menjadi motivasi yang kuat kepada keluarga, kepada manajemen untuk dapat menegakkan secara ikhlas dari hatinya supaya dua komitmen itu bisa dilaksanakan secara baik. Itu tanggapan saya sama Gus. Pertama adalah Pak Dandi menyarankan Eva Yolanda bisa menjadi duta dari penanganan COVID-19, mengisolasi diri secara mandiri 14 hari. Yang kedua adalah tidak menghadiri undangan-undangan. Ingat jumlah penduduk kita yang hampir 1,3 dengan luas wilayah ini, kalau tidak ada kesadaran masyarakat, terutama kesadaran para pihak, itu kan sulit kita bantu. Sekarang ini imunitas masyarakat sedang diuji. Mudah-mudahan kejadian ini justru menjadi kekuatan imunitas masyarakat sebenarnya, terutama pihak keluarga manajemen. Siapapun yang mengundang Eva Yolanda dalam suasana COVID-19 ini, sampai dirubahnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembatasan perkumpulan sosial ini, itu benar-benar dari kesadaran sendiri. Lalu Pak Kepala Desa juga, kalau istilah orang di Mekah itu, ya membayar dam. Membayar dam dalam arti atas kerumunan itu kita pastikan seluruh warganya itu bisa diberikan masker, dan bukan sekedar diberikan, Pak. Saya saja, mohon maaf Bapak Ibu, saya punya masker, tetapi kalau tidak kita pakai kan ada gunanya, Pak. Kalau maskernya kita kantongi kan ada gunanya. Nah, hari ini kita bisa, Pak, di lewat forum yang sangat strategis ini, justru Pak Kades kita dengar akan membagikan dan memastikan warganya menggunakan masker itu. Terakhir, rekan-rekan yang saya hormati, tertanggal hari ini sebagai sebuah upaya juga dari tim gugus Pak Bupati Lombok Timur, Pak Bupati sudah menandatangani surat edaran tanggal 6 April 2020 atau 28 Syakban ya. Mohon maaf, ya masih keliru, 6 April 2020 surat edaran tentang kewajiban penggunaan masker di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Saya bacakan langsung, mohon teman-teman media juga bisa mengkirakan ini. COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang akan melakukan kegiatan di luar rumah untuk menggunakan masker tanpa kecuali. 2. Jenis masker yang digunakan adalah jenis masker kain untuk masyarakat
artinya supaya masker medis seperti yang saya pakai ini mungkin mulai biasa juga kita pakai masker kain, itu dipakai untuk medis saja. Yang ketiga, kepada pimpinan OPD, camat, kades, lurah, pimpinan BUMD, perusahaan daerah, dan pimpinan perbankan agar menyediakan masker dan memastikan penggunaan masker bagi semua karyawan-karyawati di lingkungan kerja masing-masing, serta turut serta mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kepada masyarakat. Yang keempat, setiap masyarakat agar saling mengingatkan. Nah, posisi kita di sini, Pak. Setiap masyarakat agar saling mengingatkan serta menegur satu sama lain jika ada ditemukan yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Yang kelima, selalu mengutamakan untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun, dan melaksanakan etika batuk dan bersih. Jadi hari ini ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur. Apa sih yang